Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di tugas perencanaan kebijakan sosial, bukunya yang keempat tentang demokrasi aneh, keinginan, disforia dan politik tubuh dari Daniel D. Miller. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Januari Dian Devista Sakbana, NIM 180303077, kelas B, semester 7. Selamat menyaksikan. Baik, bagian yang pertama tentang keinginan dispori dalam membayangkan tubuh sosial. Menurut Margetts, metafora tubuh untuk organisasi politik sudah sangat tua sejak abad yang ke-5. Metaforanya juga sering dibuktikan dalam sastra Yunani, Romawi hingga abadnya yang ke-2 Masehi. Di satu sisi, metafora maju dalam konteks prakristen, sementara di sisi lain itu mereka menyediakan bahan dari mana konsep tubuh politik akan berkembang pada akhir abad pertengahan dan awal modern. Sementara Paulus ia mengembangkan tubuh Kristus itu dari bagian yang memiliki kekuatan sejarah terbesar yang kita dapat ketahui dalam pertama Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 26. Di situ menegaskan bahwa orang-orang Kristen atau Kristus adalah satu tubuh dalam roh, seperti yang dicatat juga oleh Michel tahun 1993. Penyebaran metafora tubuh untuk memerangi faksionalisme adalah kombinasi dengan kesadaran akan teori politik atau tubuh konstitusi campuran. Jadi, sebagaimana adanya Tuhan, para anggota di tubuh masing-masing menurut pilihannya atau ia mempunyai fungsinya masing-masing. Ajaran Paulus tentang gereja sebagai tubuh Kristus meneruskan metafora sosial sebagai tubuh yang sudah mapan selama berabad-abad. Tetapi fungsi sebagai dasar utama untuk kehidupan metafora yang terus berlanjut dalam ilmu sosial abad pertengahan, kemudian ada pemikiran politik. Sementara pada pemikiran abad pertengahan mengembangkan tubuh sosial itu dengan cara yang berbeda. Bahkan ada dua tema utama metafora sosial sebagai tubuh tetap ada sangat konsisten, yaitu penekanan pada morfologi normatif tubuh sosial dan penekanan pada bahaya eksistensial pada tubuh, ketika dimana anggota tubuh kita yang mereka tempatkan gagal menjalankan peran normatif di dalam tubuh sebagai sosial tubuh yang utuh. Bagian yang kedua tentang menjelajahi fantastik. Neoliberalisme adalah ideologi totalitarisme terbaik. Sedangkan menurut Wolin, dikelola demokrasi adalah efek dari neoliberalisme. Seperti yang disarankan beberapa waktu yang lalu, masyarakat transformasi neoliberal pada dasarnya bersifat anti-demokrasi. Morfologi struktur sosial totalitarisme terbaik sebagai politik rasionalitas neoliberal ekspresi dampaknya terganggu dengan logika disposisi metafora sosial sebagai tubuh. Sedangkan
adanya jelas dalam kontras yang ditarik oleh Woolin dan totaliter terbaik dan klasik. Analisis Brown tentang pemerintahan neoliberal menyoroti sosial sebagai tubuh utilitas analitis metafora, sedangkan berlangsungnya dan oleh karena itu layak dipertimbangkan di beberapa tempat, sebagaimana yang dinyatakan oleh Brown. Masalah neoliberalisme memerintah sebagai akal sehat yang canggih. Demikian juga subjek neoliberal cenderung merasa terancam, sehingga pada tingkat eksistensial dan bereaksi secara mendalam ketika orang lain atau sosiopolitik mengganggu norma sosial morfologis yang dikenal akal sehat itu, maka metafora terus mengkomunikasikan struktur secara efektif di mana sosial politik yang beroperasi dan demokrasi yang dikelola neoliberal di tingkat disposisional terlepas dari kurangnya daya tarik eksplisit untuk konsep tubuh manusia. Dalam imajiner demokrasi yang aneh, demo lebih dipahami sebagai proses yang berkelanjutan daripada sebagai substansi atau objek sosial. Dan demokrasi sebagai petunjuk praktik sosial dan politik disensor daripada seperangkat institusi atau lembaga yang pasti. Dengan demikian, mengekspresikan sosial keanehan mendasar dan morfologis. Demos itu sendiri tak memiliki konstitusi tetap atau final. Tidak ada morfologi normatif, tetapi secara konstitutif tidak lengkap, aneh, dan morfologi. Pentingnya untuk kita melihat demo sebagai totalitas subjek politik adalah mengingat fakta bahwa subjektivitas politik itu sendiri merupakan pencapaian politik secara formatif diberlakukan melalui perbedaan pendapat, bukan atribut yang tetap. Seperti yang kita lihat sekarang dalam masa pandemi ini, banyak sekali orang yang ingin untuk mempertahankan kehidupannya dengan bekerja, namun pemerintah mengeluarkan kebijakan ini PKKM, maka semua yang masyarakat ingin untuk lakukan semuanya dibatasi oleh waktu. Bagiannya yang ketiga tentang tradisi kontrak sosial. Dalam para pemikir kontrak sosial klasik ini, kita dapat menemukan adanya kontinuitas dan perubahan dalam metafora sosial sebagai tubuh. Bisa dibilang titik kontinuitas yang paling signifikan antara metafora sosial sebagai tubuh dan yang telah datang sebelumnya adalah pemahaman pemikiran tentang metafora terus terstruktur oleh alam sebagai sikap pewujudan menerima morfologi tubuh kealamian yang memberikan kekuatan normatif. Untuk mengatakan bahwa sosial tubuh konvensional atau berdasarkan konvensi sosial dan politik adalah untuk mengatakan bahwa semua itu bergantung tampaknya merusak daya tarik terhadap kealamian yang diandaikan bentuk tertentu dari tubuh sosial, membuka jalan bagi pengakuan keanehan mendasar tubuh sosial dan morfologis. Contohnya dalam kasus Hobbes, apa yang dia identifikasi sebagai hukum alam tampaknya lebih mirip dengan prinsip kehati-hatian sosial dan seruannya untuk memberikan kekuatan pada pemerintah hukum pendata adalah pada pertentangan dengan konsepsi
positivistiknya tentang hukum dan moralitas. Bagian yang keempat tentang diaspora Amerika, nasionalisme Kristen. Nasionalisme Kristen mewakili respon disforia sosial terhadap badan sosial yang aneh. Sebuah badan sosial yang tidak diatur secara hierarkis, di mana kebebasan dan kesetaraan meluas kepada mereka yang tidak cocok dengan prototipe Amerika yang nyata diidealkan, di mana mereka yang mengidentifikasi dengan identitas sosial baru menuntut tempat mereka dalam demo adalah salah satu didefinisikan oleh morfologi fluida yang aneh. Nasionalisme Kristen adalah sesuatu yang mendalam. Negatif reaksi terhadap provokasi ini berusaha untuk atau kembali memaksakan sosial nasional Kristen, morfologi normatif hierarkis tubuh. Dalam disforianya, nasionalisme Kristen pada dasarnya ialah anti-demokrasi dan fantastis. Demokrasi queer maka pada dasarnya tidak sesuai dengan nasionalisme Kristen, karena dengan cara yang sama nasionalisme Kristen juga pada dasarnya tidak sesuai dengan demokrasi queer yang hanya dapat mengambil bentuk dalam oposisi aktif terhadap ekspansif dan konstitutif income demo lengkap. Nasionalisme Kristen tidak hanya bertentangan dengan perwakilan prosedur dan institusi atau lembaga demokrasi, tetapi sebagaimana digariskan secara efektif oleh Ubinarti, tetapi anti-demokrasi dalam arti yang lebih besar dan fundamental. Secara substantif, anti-demokrasi, nasionalisme Kristen juga fantastik. Demikian penjelasan singkat saya dalam video kali ini tentang demokrasi yang aneh. Bagi teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe video ini. Terima kasih.